Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel kami, Bang Yurip. Oke, kali ini banyak yang request saya suruh menceritakan asal-usul Ranu Kumbolo. Saya mencoba mencari informasi dan alhamdulillah saya sudah memperoleh informasi tentang legenda asal-usul Ranu Kumbolo yang berkembang di masyarakat. Langsung saja saya akan menceritakan asal-usul tentang Ranu Kumbolo. Jadi, pada zaman dahulu ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Si istri ini sedang mengandung. Kemudian si istri ini mengidam ingin memakan ikan. Kemudian si suami berangkatlah untuk memancing untuk mendapatkan ikan tersebut. Tidak lama kemudian si suami ini mendapatkan seekor ikan mas yang cukup besar. Ajaibnya, ikan mas ini dapat berbicara dan sisiknya bisa berubah menjadi emas. Dan ikan mas ini berkata, ia ingin dirawat dan dirahasiakan keberadaannya, sekalipun kepada istrinya. Sang suami pun membawa ikan mas tersebut pulang dan disembunyikan di dalam gentong air. Ketika sang suami pergi, sang istri merasa lapar dan merasa haus. Kemudian sang istri mencoba membuka gentong yang berisikan air tersebut. Namun sang istri terperanjat dan kaget karena di dalam gentong itu ada ikan mas yang sangat besar. Karena merasa lapar, sang istri pun memasak ikan mas tersebut dan memakannya hingga tinggal tulang belulang dan kepala. Ketika sang suami pulang, sang suami kaget karena ikan mas yang ia rahasiakan ternyata kini tinggal tulang belulang dan hanya kepala. Sang suami pun marah. Kenapa kamu memakan ikan ini? Sang istri bertanya, loh kenapa saya tidak boleh memakan ikan mas ini? Kemudian sang suami pun menceritakan pertemuannya dengan ikan mas tersebut. Dan akhirnya sang istri merasa menyesal karena telah memakan ikan mas tersebut. Pada malam harinya, si suami bermimpi bertemu dengan ikan mas tersebut. Dan ikan mas berkata kepada sang suami bahwa kelak anaknya ketika lahir akan memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, sang istri melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan benar ternyata anak yang dilahirkan itu memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Kelahiran anak yang memiliki sisik di seluruh tubuhnya itu membuat gaduh seluruh kampung. Karena anak tersebut memiliki sisik di seluruh tubuhnya, maka anak laki-laki tersebut dinamakan dengan Kumbolo. Beberapa tahun kemudian, Kumbolo tumbuh menjadi pemuda yang sehat. Seperti pada umumnya anak-anak. Akan tetapi dia masih belum punya teman. Karena mereka dijauhi oleh teman dan terus-terusan dibully oleh teman si Kumbolo ini. Akan tetapi Kumbolo ini sangat sabar menghadapi kenyataan hidupnya. Sehari-harinya waktunya hanya dihabiskan untuk berenang dan menyelam di sungai. Anehnya, Kumbolo ini bisa berenang dan menyelam selayaknya ikan. Pada suatu malam, ibu Kumbolo ini bermimpi bertemu dengan ikan mas. Ikan mas tersebut memberitahukan cara untuk menghilangkan sisik di tubuh Kumbolo. Caranya yaitu Kumbolo harus menaiki puncak Gunung Semeru dan mendapatkan mutiara pelangi. Ketika pagi, ibu Kumbolo ini menceritakan tentang mimpinya tadi malam.
Dan atas restu orang tuanya, Kumbolo pergi ke puncak Semeru untuk mendapatkan Mutiara Pelangi. Dalam perjalanan untuk mencapai puncak Semeru, Kumbolo ini banyak mengalami rintangan-rintangan yang bisa membahayakan dirinya. Dan pada akhirnya, Kumbolo ini sampai di puncak Semeru dan mendapatkan Mutiara Pelangi itu. Akan tetapi, ketika perjalanan pulang, Mutiara Pelangi yang Kumbolo bawa ini jatuh ke lereng Gunung Semeru dan lalu jatuh ke tanah. Tanah tersebut ambles dan membentuk ceruk dan mengeluarkan air sehingga membentuk sebuah danau. Si Kumbolo ini mencoba untuk mencari-cari Mutiara Pelangi yang telah jatuh di lereng gunung tersebut, dan dia memutuskan untuk menyelam di dalam danau tadi. Namun ia tidak menemukan Mutiara Pelangi tersebut. Kumbolo pun berinisiatif untuk kembali ke daratan. Nah, saat Kumbolo ini kembali ke daratan, Kumbolo melihat sisik di seluruh tubuhnya ini hilang. Jadi, danau yang terkenal fantastis dan juga mistis sampai sekarang pun namanya tetap Ranu Kumbolo. Ranu berarti danau, Kumbolo ialah nama anak yang tubuhnya banyak sisik yang sembuh ketika mandi di Ranu Kumbolo. Cerita ini berkembang dan beredar di masyarakat, dan sampai sekarang pun warga setempat sangat mengkeramatkan dan sangat mensucikan yang namanya Danau Ranu Kumbolo ini. Bahkan warga setempat menamai Ranu Kumbolo dengan sebutan Segoro Kidul. Segoro berarti laut, kidul berarti selatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, laut selatan. Mari kita jaga dan lestarikan alam di sekitar kita dan menghormati adat budaya yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.